Kolaborasi internasional atau kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kerjasama ini bisa bilateral maupun multilateral. Setiap negara memiliki kelebihan maupun kekurangannya. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama antar negara satu dengan yang lainnya, dapat saling menyalurkan kelebihan dan manfaat. Kolaborasi internasional dalam teknologi. Yang pertama ada akselerasi inovasi teknologi. Kolaborasi antar negara mempercepat pengembangan teknologi baru melalui pertukaran ide, penelitian bersama, dan penggabungan keahlian. Yang kedua ada akses ke teknologi terdepan. Negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi maju dari negara lain seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan robotika. Yang ketiga ada efisiensi R&D atau Research and Development. Kolaborasi menghemat waktu dan biaya melalui berbagai sumber daya, data, dan fasilitas penelitian. Yang keempat ada standarisasi teknologi global. Kolaborasi mendorong keseragaman standar teknologi internasional untuk memastikan kompatibilitas dan keamanan. Yang kelima ada pengembangan teknologi ramah lingkungan. Negara-negara bekerja sama untuk menciptakan solusi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Keenam ada peningkatan keamanan cyber. Negara-negara berbagi praktik terbaik dan mengembangkan teknologi untuk melawan ancaman keamanan digital. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menciptakan lapangan kerja dan keahlian baru. Proyek teknologi internasional menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga adalah kolaborasi internasional Indonesia dalam teknologi. Yang pertama adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang, yaitu MRT Jakarta. Proyek pembangunan MRT Jakarta dilakukan dengan bantuan teknologi dan keahlian Jepang. Yang kedua ada kerjasama dengan Cina, yaitu pengembangan industri 5G. Indonesia bekerja sama dengan Huawei dan ZTE untuk mempercepat penerapan teknologi 5G. Teknologi yang dibahas yaitu perannya sebagai katalis untuk kolaborasi dan inovasi internasional. Berikut adalah 3 aspek kuncinya. Yang pertama, memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Teknologi berfungsi sebagai platform untuk pertukaran pengetahuan antar negara. Proyek kolaboratif sering melibatkan berbagai keahlian dan sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat. Pertukaran ini sangat penting untuk mengembangkan teknologi mutakhir yang dapat mengatasi masalah global seperti energi terbaru dan transformasi digital. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat menciptakan pasar dan peluang baru yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan standar hidup. Ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang dapat memperoleh manfaat dari akses ke teknologi canggih dan keahlian dari negara-negara yang lebih maju. Yang ketiga, mengatasi hambatan geografis. Teknologi membantu mengatasi hambatan geografis, memungkinkan komunikasi yang mulus dan kolaborasi lintas batas. Konektivitas ini sangat penting untuk kemitraan internasional, memungkinkan tim dari berbagai negara untuk bekerja sama secara efisien terlepas dari lokasi fisik mereka. Manfaat kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi. Manfaat kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi adalah peningkatan inovasi melalui sumber daya dan keahlian bersama. Berikut adalah manfaat utama yang dibahas. 1. Akses ke pengetahuan beragam. Kolaborasi internasional memungkinkan negara-negara untuk mengumpulkan pengetahuan dan keahlian mereka yang mengarah ke solusi yang lebih inovatif. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain seperti fasilitas penelitian canggih atau keterampilan khusus yang dapat mempercepat pengembangan teknologi baru.
Kedua, kemajuan teknologi yang dipercepat, misalnya inisiatif bersama dalam energi terbarukan seperti proyek tenaga angin dan tenaga surya di Indonesia, menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menerapkan teknologi mutakhir secara lebih efektif. 3. Transformasi ekonomi. Kolaborasi dalam pengembangan teknologi dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang substansial dengan berbagai teknologi dan pengetahuan. Negara-negara dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan standar hidup. Ini sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang yang dapat memperoleh akses ke teknologi canggih yang memungkinkan tidak tersedia di dalam negara. Upaya kolaborasi internasional untuk memecahkan masalah global. Upaya kolaboratif internasional untuk memecahkan masalah global adalah perlunya tindakan kolektif dalam mengatasi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidaksetaraan sosial. Berikut adalah aspek kunci yang disorot. 1. Solusi kolektif untuk tantangan global. Upaya kolaboratif memungkinkan negara-negara untuk berbagai sumber daya pengetahuan dan strategi yang mengarah pada solusi yang lebih kolektif dan efektif. Misalnya perkembangan pesat saat distribusi vaksin COVID-19 dimungkinkan melalui kerjasama internasional antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan perusahaan farmasi, menunjukkan kekuatan tindakan kolektif dan dalam situasi krisis, tanggung jawab bersama dan akuntabilitas. Kolaborasi internasional membutuhkan rasa tanggung jawab bersama di antara negara-negara. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat meminta pertanggungjawaban satu sama lain atas komitmen mereka terhadap inisiatif global, seperti perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Akuntabilitas bersama ini mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan yang berarti untuk menciptakan tujuan bersama, sehingga meningkatkan keefektivitas upaya global. 3. Inovasi melalui keanekaragaman. Negara yang berbeda mungkin memiliki pendekatan unik untuk mencegah masalah, dan dengan berbagi ide-ide ini, negara-negara dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah global. Tantangan kolaborasi internasional. Tantangan kolaborasi internasional adalah kompleksitas yang timbul dari perbedaan peraturan dan kebijakan antar negara. Berikut adalah tantangan utama yang disorot. 1. Perbedaan regulasi. Setiap negara memiliki seperangkat aturan sendiri yang mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi, yang dapat menciptakan hambatan signifikan untuk kolaborasi yang efektif. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan komplikasi dalam proyek bersama, sehingga sulit untuk menyelaraskan tujuan dan proses. 2. Masalah kekayaan intelektual. Masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual sering mempersulit kolaborasi internasional. Negara-negara mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk melindungi HKI yang dapat menyebabkan konflik kepemilikan dan penggunaan teknologi yang dikembangkan melalui kolaboratif. Hal ini dapat menghambat kesediaan negara untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya, yang pada akhirnya memperlambat inovasi. 3. Hambatan budaya dan linguistik. Perbedaan budaya dan hambatan bahasa juga dapat menimbulkan tantangan signifikan dalam kolaborasi internasional.
Miskomunikasi dan kesalahpahaman dapat timbul dari norma dan praktik budaya yang berbeda yang mempengaruhi efektivitas kerja tim. Hambatan ini dapat menyebabkan frustasi dan inferensi yang dapat menggagalkan proyek kolaboratif. Kesimpulannya, kolaboratif internasional dalam teknologi ini menghadirkan peluang signifikan untuk inovasi dan pemecahan masalah. Untuk itu sangat penting untuk menavigasi tantangan terkait dengan kebijaksanaan dengan menumbuhkan semangat kolaboratif dan mengatasi hambatan, serta negara-negara dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.